Pemuda miskin selamatkan nenek yang terlantar karena dibuang menantunya. Ternyata nenek itu adalah ibu dari CEO yang kaya raya, hingga pemuda miskin itu diberi imbalan ini. Matahari sore mulai beranjak pergi, meninggalkan jejak jingga kemerahan di langit yang berangsur kelam. Di ujung kota, di mana jalan beraspal mulus berubah menjadi jalan setapak berbatu, seorang pemuda mengayuh sepeda tua dengan susah payah. Rantai sepeda yang sudah longgar berbunyi berisik, seiring dengan derit roda yang memutar beban berat di bagian belakang. Ardi, pemuda berusia 22 tahun itu, baru saja menyelesaikan aktivitas hariannya sebagai pemulung kardus dan botol bekas. Keringat mengucur deras di pelipisnya, membasahi kaos lusuh yang sudah berulang kali ditambalnya. "Duh, hari ini dapatnya cuma segini," gumam Ardi dalam hati sambil menatap tumpukan kardus di bak sepedanya yang sudah reyot. Matanya yang jernih namun lelah menerawang kederetan villa megah di perumahan elit yang berdiri gagah di seberang jalan. Villa-villa itu bagai istana dalam dongeng, dengan pagar tinggi yang seolah mengatakan, "Jangan mendekat," pada orang-orang seperti dirinya. Ardi menghela napas panjang. "Suatu hari, aku pasti akan punya rumah yang layak untuk ibu." Ibu yang sedang sakit-sakitan di rumah menjadi motivasinya untuk terus bertahan dalam kehidupan yang keras ini. Saat Ardi akan melanjutkan perjalanan pulang, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang tidak biasa. Di samping villa termegah dengan taman yang tertata rapi, terdapat sebuah gubuk darurat yang terbuat dari terpal dan bilah-bilah bambu. Kontras sekali dengan kemewahan villa di sebelahnya. Yang membuat hatinya tersentak adalah sosok tua yang terbaring lemah di dalam gubuk reok itu. Perempuan renta itu terlihat kurus kering, dengan pakaian yang compang-camping. Dengan hati berdebar, Ardi memberanikan diri mendekat. "Nek, apakah ibu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Sosok tua itu membuka mata dengan susah payah. Wajahnya keriput, namun masih terlihat sisa-sisa ketampanan di masa mudanya. Siapa kamu, Nak?" Suaranya parau dan lemah. "Saya Ardi, Nek. Kebetulan lewat sini." "Ibu kenapa bisa sendirian di sini?" Sang nenek menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Aku diusir, Nak. Dibuang seperti sampah oleh menantuku sendiri." Ardi terkejut. "Diusir? Tapi ini rumah ibu, bukan?" "Bukan rumahku, Nak. Itu rumah anakku, Guntur. Tapi dia sedang dinas keluar kota. Yang tinggal di sana sekarang cuma menantuku, Mega." Sang nenek terisak. "Dia bilang aku sudah pikun, bilang aku merepotkan. Kemarin malam, dia membawa koperku dan melemparku keluar." Mendengar cerita itu, hati Ardi serasa diiris-iris. Bagaimana mungkin ada orang yang tega melakukan hal seperti itu pada orang tua sendiri? Padahal, dirinya yang miskin saja berusaha merawat ibunya sebaik mungkin. "Nek, ibu sudah makan hari ini?" tanya Ardi penuh perhatian. Sang nenek menggeleng lemah. "Sudah 2 hari ini aku hanya minum air dari keran di belakang rumah. Mega bahkan tidak mengizinkanku mengambil makanan dari dapur." Tanpa pikir panjang, Ardi segera mengeluarkan bekal sederhana yang seharusnya menjadi makan malamnya, nasi putih dengan sepotong tempe dan sayur seadanya. "Ibu harus makan, Nek. Ini ada makanan sederhana. Semoga ibu tidak." Dengan tangan gemetar, sang nenek menerima bungkusan makanan itu. Air matanya menetes deras. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Padahal kita tidak saling kenal. Saya tidak tega melihat ibu sendirian di sini, Nek. Izinkan saya menolong ibu." Sang nenek memperkenalkan dirinya sebagai Wati, ibu kandung dari Guntur yang merupakan pemilik perusahaan ternama di kota itu. Meskipun anaknya kaya raya, Nenek Wati lebih memilih hidup sederhana. Namun sejak suaminya meninggal, ia terpaksa tinggal bersama anaknya. "Sekarang, Nak, mau dibawa kemana aku? Aku tidak punya tempat lagi," keluh Nenek Wati dengan suara lirih. Ardi tersenyum lembut. "Ibu bisa tinggal bersama saya dulu, Nek. Meskipun rumah saya sangat sederhana, tapi setidaknya ibu punya tempat untuk berlindung. Tapi, aku tidak mau merepotkanmu, Nak." "Tidak merepotkan, Nek. Saya dan ibu tinggal berdua saja. Ibu saya juga pasti senang ada yang menemani." Dengan penuh kesabaran,
Ardi membantu Nenek Wati berdiri. Tubuh renta itu gemetar dalam pelukannya. Saat itulah Ardi menyadari betapa ringkihnya nenek itu, dan betapa kejamnya perbuatan menantunya. Dengan sekuat tenaga, ia membopong Nenek Wati yang ringkih dan mendudukannya di atas tumpukan kardus di sepedanya. "Kita perlahan-lahan saja, Nek. Pegangan yang kuat ya," pesan Ardi lembut sambil mulai mengayuh sepedanya dengan hati-hati. Sementara itu, dari jendela villa mewah, sepasang mata mengamati mereka dengan sinis. Mega, si menantu, menyunggingkan senyum kecut melihat mertuanya pergi dengan pemuda miskin itu. "Akhirnya hilang juga pengganggu itu," gumamnya puas, sebelum menutup tirai jendela dan kembali ke pesta minum tehnya yang mewah. Perlahan-lahan, sepeda tua Ardi membawa mereka menjauh dari kemewahan yang ironis, menuju sebuah gubuk di ujung kampung yang mungkin lebih miskin, namun dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang yang tak ternilai. Langit yang semula berwarna jingga kemerahan perlahan berubah menjadi kelabu, diiringi desir angin yang semakin kencang menerpa wajah Ardi dan Nenek Wati. Butiran hujan pertama mulai jatuh, mengetuk atap seng dan daun pisang di sepanjang jalan seperti denting-denting kecil yang semakin lama semakin deras. Ardi mengayuh sepedanya dengan lebih cepat, namun tetap berhati-hati karena Nenek Wati yang duduk di atas tumpukan kardus terlihat semakin menggigil. "Nek, tahan sebentar lagi. Rumah saya tidak jauh dari sini," kata Ardi mencoba menenangkan, sambil merasakan butiran hujan yang mulai membasahi bajunya. Nenek Wati mengangguk lemah. Tangannya erat memegang sisi bak sepeda. "Jangan khawatirkan aku, Nak. Aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini," ujarnya, meski tubuhnya yang ringkih jelas tidak bisa menahan dinginnya hujan. Mereka melewati jalan berlumpur, dengan genangan air yang semakin meluas. Ardi harus turun dan mendorong sepedanya karena beban yang terlalu berat dan jalanan yang licin. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dalam di tanah basah, sementara air hujan mengalir deras membasahi tubuh mereka berdua. "Maafkan Nek sudah merepotkanmu, Nak," bisik Nenek Wati, suaranya hampir tenggelam oleh derasnya hujan. "Kau basah kuyup karena harus membawaku dalam cuaca seperti ini." Ardi tersenyum, meski kedinginan mulai membuat giginya gemetar. "Tidak apa-apa, Nek. Saya sudah biasa kehujanan. Yang penting ibu sampai dengan selamat." Setelah berjuang hampir setengah jam melawan hujan dan jalanan licin, akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk kecil di pinggiran kampung. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu lapuk dengan atap seng yang sudah berkarat, namun terlihat rapi dan bersih. Sebuah pelita minyak menyala redup di jendela, memberikan sinar keemasan dalam kegelapan yang mulai menyelimuti. "Ini rumah saya, Nek. Mohon maaf kalau sangat sederhana," kata Ardi sambil membantu Nenek Wati turun dari sepeda. Saat mereka berjalan menuju pintu, seorang wanita parubaya dengan wajah pucat dan tubuh kurus menyambut mereka dengan tatapan heran. "Ardi, siapa ini? Kenapa kalian basah kuyup sekali?" tanya wanita itu sambil membantu memapah Nenek Wati. "Ibu, ini Nenek Wati. Beliau sedang kesusahan, jadi saya bawa ke sini dulu," jawab Ardi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk usang. Ibu Ardi, yang bernama Surti, segera memandu Nenek Wati masuk ke dalam. Ruangan kecil itu ternyata hangat dan bersih, meskipun perabotannya sangat minimalis. Hanya ada sebuah meja kayu, beberapa bangku, dan kasur tipis di sudut ruangan. "Silakan duduk, Bu. Saya akan ambilkan kain kering," kata Surti dengan ramah, meski kondisi kesehatannya sendiri tidak terlalu baik. Sementara Surti membantu Nenek Wati berganti pakaian kering, Ardi dengan sigap menyiapkan air hangat dan bubur sederhana di dapur kecil belakang rumah. Hatinya ternyuh melihat kondisi Nenek Wati yang terlihat sangat lemah dan kurus. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk bersama di sekitar meja kayu, menikmati bubur hangat yang sederhana namun penuh kasih sayang. Nenek Wati terlihat sangat tersentuh oleh keramahan keluarga miskin ini. "Terima kasih, Ibu dan Ardi. Kalian sudah menerima orang tua seperti saya dengan begitu baik," ucap Nenek Wati dengan suara bergetar. "Bahkan menantu saya sendiri tidak pernah memperlakukan saya dengan setulus ini." Surti mengelus tangan Nenek Wati dengan lembut. "Kita semua adalah manusia, Bu. Saling tolong-menolong itu sudah kewajiban kita. Apalagi kepada orang yang lebih tua." Ardi yang duduk di samping mereka menambahkan, "Ibu saya selalu mengajarkan bahwa rezeki itu tidak selalu tentang uang, tapi juga tentang bisa berbagi dengan sesama."
Malam semakin larut, hujan masih terus turun dengan derasnya. Namun dalam gubuk kecil itu, terasa kehangatan yang luar biasa. Nenek Wati bercerita panjang lebar tentang kehidupannya, tentang anaknya Guntur yang sukses namun selalu sibuk, tentang menantunya Mega yang sejak awal tidak menyukainya. Saya pikir, Mega mengusir saya karena ingin menguasai semua harta Guntur, kata Nenek Wati dengan sedih. Dia selalu bilang, saya sudah tua dan hanya merepotkan saja. Surti menggeleng-geleng kepala. Tidak seharusnya seorang anak memperlakukan orang tuanya seperti itu. Di usia kita yang senja, yang kita butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang, bukan harta benda. Ardi yang mendengarkan dengan seksama merasa hatinya semakin bertekad untuk membantu Nenek Wati. Nek, besok saya akan coba menghubungi Pak Guntur. Pasti ada nomor yang bisa dihubungi. Nenek Wati menghela napas. Mega biasanya yang mengurus semua komunikasi ketika Guntur sedang dinas. Saya khawatir dia akan menghalangi lagi. Jangan khawatir, Nek. Kita akan cari cara, kata Ardi meyakinkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Nenek Wati bisa tidur dengan nyenyak di atas kasur sederhana yang dialasi dengan tikar anyaman. Surti dengan sukarela memberikan kasurnya dan memilih tidur di lantai dengan alas seadanya. Sementara di luar, hujan masih terus mengguyur bumi, seolah membersihkan semua kepahitan dan kesedihan yang telah terjadi. Dalam kesederhanaan rumah kecil itu, tumbuh sebuah ikatan baru yang didasari oleh kebaikan hati dan kepedulian sesama, nilai-nilai yang justru sering terlupakan dalam kehidupan mewah dan glamor. Fajar menyingsing dengan lembut, menyinari gubuk kecil keluarga Ardi. Sinar keemasan mentari pagi menembus celah-celah papan kayu yang renggang, menerangi debu-debu beterbangan yang seperti menari-nari dalam balutan cahaya. Ardi sudah bangun sejak subuh, menyiapkan segelas teh hangat dan bubur untuk Nenek Wati dan ibunya. Matanya masih terasa berat, namun senyumnya tetap menghiasi wajahnya yang tirus. Sudah bangun, Nak? Suara lembut Nenek Wati terdengar dari kasur. Kok pagi-pagi sekali sudah sibuk? Ardi berbalik dengan senyum. Biasa, Nek. Saya harus mencari kardus dan botol bekas lagi hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau belikan obat untuk ibu dan nenek dulu. Surti yang terbangun mendengar percakapan itu segera menyahut. Ardi, uangnya tidak cukup untuk beli obat 2 orang. Lebih baik belikan untuk Nenek Wati saja. Ibu masih kuat. Nenek Wati segera membantah. Tidak bisa begitu, Bu Surti. Saya sudah merepotkan saja. Lebih baik obatnya untuk ibu saja yang membeli. Ardi menghela napas, melihat kedua wanita tua itu saling mengalah. Sudah, jangan berdebat. Saya akan berusaha mencari lebih banyak kardus hari ini. Pasti cukup untuk obat berdua. Setelah menyuapi Nenek Wati dan ibunya dengan bubur hangat, Ardi segera bersiap pergi. Namun sebelum berangkat, ia memeriksa kondisi Nenek Wati lebih cermat. Nek, izinkan saya periksa suhu ibu, pinta Ardi sambil mengambil termometer sederhana. Setelah diperiksa, wajah Ardi berkerut khawatir. Nek, demamnya cukup tinggi. Ibu harus minum obat penurun panas. Nenek Wati mencoba membela. Tidak usah, Nak. Nanti juga sembuh sendiri. Tidak boleh, Nek. Di usia ibu, demam bisa berbahaya, tegas Ardi dengan lembut namun pasti. Dengan sisa uang yang hanya cukup untuk makan sehari, Ardi pergi ke apotek terdekat. Di sana, ia bertemu dengan Pak Joko, pemilik apotek yang sudah mengenalnya baik. Lo Art, kok pagi-pagi sudah kesini? Ibu Surti sakit lagi? Tanya Pak Joko dengan wajah bersimpati. Ardi mengangguk sambil menunjukkan daftar obat yang dibutuhkan. Ibu memang batuk pilek sedikit, Pak. Tapi sekarang ada nenek yang tinggal dengan kami. Kondisinya lebih parah. Demam tinggi dan badannya sangat lemah. Pak Joko memeriksa daftar obat itu sambil mengernyit. Art, uangmu cukup untuk 1 orang saja. Ini obat demam dan vitamin untuk orang tua itu harganya tidak murah. Air muka Ardi berubah sedih. Tapi, Pak, tidak bisa ditawar. Melihat ketulusan Ardi, Pak Joko akhirnya mengambil keputusan. Begini saja, Art. Obatnya kamu bayar setengahnya dulu. Sisanya nanti kalau sudah ada uang. Terima kasih, Pak Joko. Sungguh baik Bapak.
ucapan Ardi penuh syukur. Sementara itu, di villa mewah, Mega sedang bersantai di teras belakang sambil menikmati sarapan mewah yang disiapkan oleh pembantunya. Hidangan lengkap dengan jus segar, roti bakar, dan buah-buahan impian tersaji di hadapannya. Bu Mega, tadi pagi ada telepon dari Pak Guntur. Lapor seorang pembantu dengan hati-hati. Katanya beliau akan pulang lebih cepat dari rencana. Mega hampir tersedak mendengar kabar itu. Kapan? Kapan suamiku pulang? Katanya 2 hari lagi, Bu. Wajah Mega berubah pucat. Ia segera bangkit dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Tidak boleh dia tahu tentang mertuaku yang kuusir. Tidak boleh. Dengan tangan gemetar, Mega mengambil teleponnya dan menelepon preman bayaran yang biasa ia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ari, aku butuh bantuanmu. Cari tahu di mana sekarang si tua itu berada. Dia pasti bersama seorang pemuda miskin. Di sisi lain kota, Ardi dengan susah payah mengayuh sepedanya yang syarat dengan kardus dan botol bekas. Hari ini ia harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan uang lebih. Matahari terik membakar kulitnya yang sudah hitam legam oleh sengatan matahari. Saat melewati sebuah restoran mewah, seorang koki yang mengenalnya memanggil, "Ardi, tunggu sebentar." Ardi menghentikan sepedanya. "Ada apa, Pak Andi?" "Sini, ambil makanan sisa dari tadi malam. Masih bagus kok, cuma memang tidak bisa disajikan lagi untuk tamu," kata koki Andi sambil memberikan bungkusan besar. Dengan mata berbinar, Ardi menerima bungkusan itu. "Terima kasih, Pak Andi. Ini sangat membantu sekali." "Sama-sama, Art. Hati-hati di jalannya." Sore harinya, Ardi pulang dengan membawa hasil yang lebih banyak dari biasanya. Wajahnya berseri-seri ketika memasuki gubuk mereka. "Ibu, Nek, lihat apa yang saya bawa," panggilnya gembira. Surti dan Nenek Wati yang sedang berbincang-bincang di dalam, tersenyum melihat kegembiraan Ardi. "Wah, ada apa ini, Nak?" tanya Surti. Ardi membuka bungkusan-bungkusan yang dibawanya. "Ini ada makanan dari restoran mewah. Masih enak kok. Dan ini obat untuk Nenek Wati dan Ibu." Nenek Wati terharu melihat dedikasi Ardi. "Nak, sebenarnya kenapa kau begitu baik pada orang tua seperti saya? Kita bahkan tidak saling mengenal sebelumnya." Ardi duduk di lantai dekat kaki Nenek Wati. "Nek, dulu sebelum ayah saya meninggal, beliau berpesan, jadilah manusia yang berguna untuk sesama, meski kita tidak punya harta. Dan ibu juga selalu mengajarkan, selama kita masih bisa berbagi, berbagilah." Surti menambahkan sambil memegang tangan Nenek Wati, "Bu Wati, dalam hidup ini, yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kita bisa memberi." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Nenek Wati bisa tertawa lepas. Mereka makan malam bersama dengan makanan yang meski merupakan sisa, terasa lebih nikmat daripada makanan mewah yang biasa ia makan di villa megah. Kehangatan keluarga yang ia rindukan akhirnya, ia temukan dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Sementara itu, di balik tirai kegelapan, seorang lelaki berjaket hitam mengamati gubuk kecil itu dari kejauhan. Ari, preman bayaran Mega, sudah menemukan tempat persembunyian Nenek Wati. Dengan senyum sinis, ia mengirim pesan singkat kepada Mega, "Sudah ketemu. Tunggu instruksi berikutnya." Badai memang belum benar-benar reda. Masih ada ujian dan pengorbanan yang harus dilalui keluarga kecil ini. Namun malam itu, dalam cahaya lampu minyak yang temaram, terpancar ketulusan dan kasih sayang yang lebih berharga daripada semua kemewahan di dunia. Hotel Bintang 5 di Singapura memancarkan kemewahan dari setiap sudutnya. Di suite presiden lantai tertinggi, Guntur berdiri di depan jendela kaca lebar yang menghadap ke Marina Bay Sands. Tangannya memegang erat ponsel yang baru saja ditutupnya. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini diliputi kerutan kekhawatiran. "Ada masalah, Pak Guntur?" tanya Robert, asisten pribadinya yang setia, sambil menyerahkan segelas kopi. Guntur berbalik dengan wajah masih berkerut. "Aneh sekali, Robert. Ini sudah hari kelima ibu tidak membalas pesan saya. Biasanya dia selalu membalas walau cuma satu kata." Robert mengangguk memahami. "Mungkin Ibu Wati sedang tidak enak badan, Pak. Atau mungkin ponselnya rusak."
Tapi setiap kali saya telepon video, Mega selalu bilang sinyal di rumah sedang gangguan. Hari Senin bilangnya ada perbaikan tower, Selasa katanya badai merusak kabel, Rabu alasan lain lagi. Guntur menghela napas panjang. Rasanya seperti ada yang disembunyikan dari saya. Dari balik kaca jendela, bayangan wajah ibunya muncul dalam ingatannya. Ibu Wati, wanita yang telah membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal dunia. Perjuangan ibunya menjual gorengan di pinggir jalan demi menyekolahkannya sampai menjadi pengusaha sukses seperti sekarang. Robert, tolong periksa jadwal kita. Bisakah kita mempercepat kepulangan? Pinta Guntur dengan suara tegang. Robert segera membuka tabletnya. Masih ada 2 meeting penting besok, Pak. One dengan investor dari Jepang dan presentasi proyek baru. Batalkan, potong Guntur dengan nada tidak biasa. Atau setidaknya majukan semuanya jadi pagi ini. Saya ingin terbang pulang malam ini juga. Robert terkejut. Tapi, Pak, ini proyek sangat besar. Nilainya ratusan miliar. Guntur menatap asistennya dengan mata berkaca-kaca. Robert, uang bisa dicari kapan saja. Ibu saya hanya satu. Pernyataan itu membuat Robert terdiam. Ia segera bergegas mengatur ulang jadwal, sementara Guntur mencoba lagi menghubungi Mega. Sayang, bagaimana kondisi ibu? Tanya Guntur saat Mega akhirnya mengangkat telepon. Dari seberang sana, suara Mega terdengar sedikit gemetar. Baik sekali, sayang. Ibu sedang tidur siang. Kenapa bertanya begitu? Guntur mengernyit. Bisa tolong berikan ponsel pada ibu? Saya ingin berbicara langsung. Tidak bisa, sayang. Dokter bilang ibu perlu istirahat total. Kemarin ibu sempat pusing dan dokter melarang diganggu. Jawab Mega cepat. Pusing? Ibu sakit? Kenapa tidak kamu beritahu saya dari kemarin? Suara Guntur meninggi. Saya tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Lagi pula sekarang sudah membaik. Balas Mega dengan suara yang semakin tidak natural. Guntur merasakan ada yang tidak beres. Biasanya ketika ibunya sakit, Mega akan langsung panik dan meneleponnya pulang. Ketenangan Mega kali ini justru mencurigakan. Oke, kalau begitu, saya akan pulang besok pagi, ucap Guntur sambil mengamati reaksi Mega. Besok? Teriak Mega nyaris histeris. Bukan minggu depan katanya. Rencana berubah. Ada urusan mendadak di kantor, jawab Guntur singkat. Sekarang semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Setelah menutup telepon, Guntur segera memanggil Robert. Saya mau kamu melakukan sesuatu untuk saya. Telepon tetangga kita, Pak Handoko. Mintalah tolong pada istrinya untuk mengecek kondisi ibu. Robert mengangguk dan segera melaksanakan perintah. Sementara Guntur berdiri kembali di depan jendela, hatinya diliputi kecemasan yang semakin menjadi-jadi. Sementara itu, di gubuk kecil keluarga Ardi, Nenek Wati duduk di bangku kayu sederhana sambil memandangi ponsel tua Ardi. Ardi, nak, boleh ibu mencoba telepon anak ibu? Pinta Nenek Wati dengan suara lemah. Ardi yang sedang memperbaiki atap yang bocor segera turun. Tentu saja, Nek. Tapi, kata Nenek kemarin, nomor Pak Guntur selalu dipegang oleh istrinya. Nenek Wati mengangguk sedih. Iya, nak. Tapi saya hafal di luar kepala nomor kantornya. Dulu sebelum menikah, Guntur selalu memberikan nomor darurat itu. Dengan jari gemetar, Nenek Wati mencoba menghubungi nomor yang sudah lama tidak dihubunginya. Sayang, dari seberang sana hanya terdengar suara sekretaris yang sopan menyatakan bahwa Pak Guntur sedang meeting penting dan tidak bisa diganggu. Sudahlah, Nek. Besok saya antar Nenek ke kantornya langsung. Usul Ardi mencoba menghibur. Surti yang mendengar usul itu segera menyahut. Tapi, Art, kita tidak mungkin bisa masuk ke gedung tinggi seperti itu. Lihat saja pakaian kita. Nenek Wati memandangi pakaian sederhana yang ia kenakan. Bantuan dari Surti yang meski bersih namun sudah sangat lusuh. Air mata mulai menggenang di matanya. Mungkin Ibu Surti benar. Nak, penjaga gedung pasti tidak akan mengizinkan orang seperti kita masuk. Ardi menggigit bibirnya. Ia tidak mau menyerah. Nek, Ibu, percaya sama saya.
Saya pasti akan menemukan cara untuk menghubungi Pak Guntur. Malam itu, setelah Nenek Wati dan ibunya tertidur, Ardi duduk sendiri di teras rumah. Pikirannya bekerja keras mencari solusi. Tiba-tiba, ia teringat pada teman sekelasnya dulu yang sekarang bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan besar. Mungkin saja ada yang bekerja di perusahaan Guntur. Dengan penuh harapan, Ardi mencoba menghubungi beberapa teman lamanya. Sampai akhirnya, ia mendapatkan kabar dari Rian, teman SMP-nya. Ardi, lama tidak mendengar kabarmu. Kebetulan aku kerja di PT Gunung Jaya Group milik Pak Guntur. Memangnya kenapa? Tanya Rian melalui telepon. Dengan hati berdebar, Ardi menceritakan kondisi sebenarnya tentang Nenek Wati. Rian yang mendengar cerita itu terkesiap. Masih ingat pesan moral waktu SMP dulu? Jangan pernah dia melihat ketidakadilan, kata Rian dengan suara tegas. Besok aku akan coba sampaikan pesan ini pada atasan aku. Tapi tidak janji ya, soalnya aku cuma office boy. Terima kasih, Rian. Ini sudah lebih dari cukup, ucap Ardi lega. Sementara di suite mewah Singapura, Guntur tidak bisa tidur. Pukul 3 pagi, ia masih duduk di depan laptopnya dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari layar terpancar nomor tetangganya, Pak Handoko. Guntur, maaf mengganggu di jam seperti ini. Suara Pak Handoko terdengar serius. Saya harus memberitahumu sesuatu yang penting tentang ibumu. Guntur duduk tegak, hatinya berdebar kencang. Apa itu, Pak Handoko? Apakah ibu baik-baik? Dari seberang sana, terdengar hembusan napas berat. Guntur, ibumu sudah tidak ada di rumahmu sejak 2 minggu yang lalu. Mega mengusirnya. Dunia seakan berhenti berputar bagi Guntur. Kata-kata Pak Handoko seperti pukulan palu godam di kepalanya. Tidak mungkin. Gumamnya lemah. Saya dan istri sudah mencoba mencarinya, tapi tidak tahu kemana Ibu Wati pergi. Mega mengancam akan melaporkan kami ke polisi jika ikut campur, lanjut Pak Handoko. Tanpa berpikir panjang, Guntur berteriak memanggil Robert. Siapkan jet pribadi. Sekarang juga. Kita pulang sekarang. Keputusan telah diambil. Perjalanan pulang yang penuh kecemasan akan segera dimulai. Kebenaran yang selama ini disembunyikan Mega perlahan akan terungkap, dan pertemuan antara seorang anak yang khawatir dengan ibu yang terluka akan segera terjadi. Pesawat jet pribadi melesat meninggalkan Bandara Changi, membawa Guntur yang tak henti-hentinya memandangi foto ibunya di ponsel. Wajahnya yang biasanya tegar kini tampak rapuh, matanya merah oleh kelelahan dan kekhawatiran. Robert duduk di seberangnya dengan wajah serius, sesekali melempar pandangan penuh simpati pada bosnya. Robert, bagaimana bisa saya begitu bodoh? Gumam Guntur tiba-tiba, memecah kesunyian kabin. Bagaimana bisa saya tidak menyadari bahwa istri saya sendiri tega mengusir ibu kandung saya? Robert menghela napas. Pak Guntur, kita semua tahu betapa Ibu Wati tidak ingin merepotkan Anda. Mungkin selama ini beliau sengaja menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Guntur mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ibu selalu seperti itu. Sejak ayah meninggal, dia berjuang sendiri membesarkan saya. Tidak pernah sekalipun mengeluh. Bahkan ketika harus berjualan gorengan dari pagi buta sampai larut malam. Kenangan masa kecilnya berkelebat di pikiran. Ia teringat bagaimana ibunya rela tidak makan demi memastikan dirinya bisa sarapan sebelum berangkat sekolah. Ingat bagaimana ibunya menjual perhiasan satu-satunya, hadiah pernikahan dari almarhum ayah, untuk membiayai pendidikannya di universitas. Pak, kita akan mendarat dalam 2 jam. Apakah Bapak ingin saya menghubungi pihak kepolisian? Tanya Robert dengan hati-hati. Belum, jawab Guntur tegas. Saya ingin menemui Mega dulu. Saya ingin mendengar pengakuannya langsung dari mulutnya sendiri. Sementara itu, di villa mewah, Mega sedang dalam keadaan panik. Ia menerima telepon dari Ari yang melaporkan bahwa Nenek Wati masih berada di gubuk pemuda miskin itu. Kau tidak bisa membawanya pergi dari sana? Desak Mega dengan suara berbisik. Tidak mudah, Bu. Itu daerah kumuh. Banyak warga yang saling kenal. Kalau saya paksa, bisa ricuh. Jawab Ari dari seberang.
Mega mengutuk dalam hati. Dengarlah, Guntur akan pulang lebih cepat. Kau harus melakukan sesuatu. Bawa perempuan tua itu ke panti jompo yang jauh. Atau aku tidak akan membayarmu. Setelah menutup telepon, Mega berjalan mondar-mandir di ruang tamu mewahnya. Matanya liar memandang sekeliling, seolah-olah semua barang mewah di sekitarnya bisa hilang kapan saja. Kemilau kristal, lukisan mahal, perabotan impor, semua itu bisa lenyap jika Guntur mengetahui kebenarannya. Tidak, aku tidak boleh kehilangan semua ini, gumamnya histeris. Aku sudah terlalu lama menunggu untuk hidup seperti ini. Di gubuk kecil Ardi, pagi itu terasa berbeda. Nenek Wati terbangun dengan kondisi yang lebih segar, berkat obat dan perawatan yang diberikan Ardi dan Surti. Rasanya seperti baru saja mendapat kehidupan baru, ucap Nenek Wati sambil menikmati teh hangat buatan Surti. Ardi tersenyum lega. Alhamdulillah, Nek. Tadi malam saya sempat khawatir melihat demam nenek yang naik turun. Surti duduk di samping Nenek Wati, memegang tangan wanita tua itu dengan lembut. Bu Wati, apakah ibu tidak keberatan bercerita lebih banyak tentang anak ibu? Mungkin ada cara lain yang bisa kita tempuh untuk menghubunginya. Nenek Wati menghela napas. Guntur, anak saya itu baik sekali. Tapi sejak menikah dengan Mega, perhatiannya terbagi. Mega yang selalu mengatur segalanya, termasuk mengatur pertemuan saya dengan anak saya. Dengan suara bergetar, Nenek Wati bercerita bagaimana Mega perlahan-lahan mengisolasi dirinya dari Guntur. Dari yang awalnya hanya memfilter telepon, sampai akhirnya melarangnya bertemu dengan Guntur ketika sedang bersama Mega. Bahkan ketika Guntur ada di rumah, Mega selalu punya alasan untuk memisahkan kami. Kadang dengan alasan meeting mendadak, atau dengan alasan saya butuh istirahat, keluh Nenek Wati. Ardi menggeleng-geleng kepala. Tapi, Nek, kenapa Nenek tidak melawan saja? Bilang saja pada Pak Guntur. Nenek Wati tersenyum getir. Percuma, Nak. Mega sangat pandai bersandiwara. Di depan Guntur, dia sangat manis dan perhatian pada saya. Tapi begitu Guntur pergi, Surti memeluk bahu Nenek Wati. Sudah, Bu. Sekarang Ibu tidak sendirian. Kami akan membantu Ibu. Tiba-tiba, pintu gubuk diketuk dengan keras. Ketiganya terkejut. Ardi bergegas membuka pintu, dan di luar berdiri dua laki berbadan tegap dengan wajah yang tidak ramah. Kami mencari seorang perempuan tua bernama Wati, kata salah satu laki itu dengan suara kasar. Ardi berusaha tenang. Siapa yang menyuruh kalian? Itu bukan urusanmu, anak muda. Serahkan saja perempuan tua itu, atau kami yang akan mengambilnya, ancam lelaki lainnya sambil melangkah mendekat. Dengan refleks, Ardi menahan pintu. Saya tidak akan membiarkan kalian mengambil Nenek Wati. Surti yang mendengar keributan segera menyembunyikan Nenek Wati di kolong tempat tidur yang ditutupi kain. Tenang, Bu Wati. Jangan bersuara, bisiknya. Di luar, situasi semakin memanas. Salah satu preman mendorong Ardi hingga terjatuh. Jangan cari masalah, anak miskin. Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Tepat saat salah satu preman akan memasuki gubuk, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah. Dor terbuka, dan Guntur turun dengan wajah gelap. Apa yang terjadi di sini? Teriak Guntur dengan suara menggelegar. Para preman yang mengenali Guntur langsung berubah pucat. Pak Guntur, kami disuruh Bu Mega. Guntur tidak menghiraukan mereka. Matanya tertuju pada Ardi yang masih terduduk di tanah. Siapa kamu? Dan apa yang terjadi di sini? Sebelum Ardi sempat menjawab, dari dalam rumah terdengar suara lemah yang membuat jantung Guntur berhenti berdetak. Guntur, anakku. Dari balik pintu, Nenek Wati muncul dengan tubuh gemetar, didukung oleh Surti. Air mata sudah membasahi wajah keriputnya. Guntur seperti disambar petir. Ibu. Dia berlari dan memeluk ibunya erat-erat, tidak percaya dengan kondisi yang dilihatnya. Ibunya yang dulu selalu rapi, sekarang terlihat compang-camping dan kurus kering. Ibu, maafkan anakmu, maafkan Guntur. Isak Guntur tidak terbendung. Nenek Wati membelai kepala anaknya sambil terisak.
Sudah, Nak. Ibu tidak apa-apa. Berterima kasihlah pada Ardi dan ibunya. Mereka yang telah menyelamatkan ibu. Guntur berbalik memandang Ardi dan Surti. Matanya penuh rasa terima kasih dan haru. Terima kasih. Terima kasih telah merawat ibuku. Sementara kedua preman itu berusaha melarikan diri, namun Robert sudah menghadang mereka dengan bantuan sopir pribadi Guntur. Bawa mereka ke kantor polisi, perintah Guntur dengan suara dingin. Dan siapkan mobil untuk membawa ibu dan keluarga ini ke rumah sakit terbaik. Ardi masih terduduk di tanah, tidak percaya dengan segala yang terjadi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria tampan berjas rapi yang berdiri di depannya adalah CEO kaya raya yang selama ini diceritakan Nenek Wati. "Pak Guntur," ucap Ardi terbata-bata. Guntur mendekati Ardi dan membantunya berdiri. "Ya, saya Guntur, dan saya berhutang nyawa padamu." Di kejauhan, dari balik mobil yang diparkirkan sembunyi-sembunyi, Mega mengamati semuanya dengan wajah pucat pasi. Rencananya telah gagal total. Kini, saatnya menghadapi konsekuensi dari semua pengkhianatan yang telah dilakukannya. Suasana di depan gubuk Ardi berubah menjadi sangat emosional. Guntur masih berlutut memeluk erat ibunya. Bahunya terguncang-guncang oleh isakannya yang tak terbendung. Nenek Wati membelai kepala anaknya dengan tangan keriputnya. Air mata bahagia dan sedih bercampur mengalir di wajahnya. "Anakku, Guntur, ibu kira tidak akan bertemu denganmu lagi," bisik Nenek Wati dengan suara bergetar. Guntur menarik diri sebentar. Matanya menatap wajah ibu yang kurus dan pucat. "Ibu, maafkan saya. Saya anak yang durhaka. Membiarkan ibu menderita seperti ini." Sambil masih berlutut di tanah, Guntur memandangi kondisi ibunya yang memprihatinkan. Pakaian lusuh, tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu, dan mata yang sayu namun tetap memancarkan kasih sayang. "Bangunlah, Nak. Jangan berlutut seperti itu," pinta Nenek Wati lembut. "Biarkan saya, Ibu. Saya tidak layak disebut anak setelah membiarkan ibu mengalami semua ini," jawab Guntur dengan suara hancur. Ardi dan Surti berdiri tak jauh dari mereka, memberikan ruang untuk pertemuan emosional antara ibu dan anak itu. Mata Surti juga berkaca-kaca menyaksikan pemandangan mengharukan tersebut. "Bu, lihatlah. Akhirnya mereka bertemu juga," bisik Ardi pada ibunya. Surti mengangguk sambil menyeka air matanya. "Inilah takdir, Nak. Kebaikan hati kita dibalas dengan cara yang tidak terduga." Setelah beberapa saat, Guntur akhirnya berdiri. Dia memandang sekeliling, melihat kondisi gubuk reok yang menjadi tempat tinggal sementara ibunya. Hatinya sakit melihat kemiskinan yang terpampang jelas, namun juga terharu melihat kerapian dan kebersihan yang dipertahankan di tengah keterbatasan. "Robert," panggil Guntur pada asistennya yang sedang mengawasi kedua preman yang kini sudah diam terpaku. "Yes, Pak Guntur. Bawa ibu dan keluarga ini ke RS Premier. Saya ingin ibu diperiksa secara menyeluruh," perintah Guntur. Nenek Wati segera memprotes. "Tidak usah, Nak. Ibu sudah baik-baik saja berkat obat dari Ardi dan rawatan Bu Surti." Guntur memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, mohon izinkan saya melakukan ini. Setidaknya biarkan saya memastikan ibu benar-benar sehat." Ardi yang mendengar percakapan itu maju selangkah. "Nek, lebih baik ibu ikut saja. Biar benar-benar dipastikan kesehatannya." Surti menambahkan, "Benar, Bu Wati. Kesehatan itu penting." Guntur berpaling pada Ardi dan Surti, matanya penuh rasa terima kasih. "Saya belum sempat berkenalan secara proper. Saya Guntur, anak dari Ibu Wati." "Saya Surti, dan ini anak saya Ardi," jawab Surti dengan sedikit sungkan. Guntur mengulurkan tangan pada Ardi. "Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Robert sudah bercerita padamu tentang keberanianmu menghadapi preman tadi." Ardi menjabat tangan Guntur dengan rasa hormat. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Siapapun yang melihat Nenek Wati dalam kondisi seperti itu pasti akan menolong." Guntur mengamati Ardi dari ujung kepala sampai kaki. Pemuda ini miskin, tapi matanya jernih dan perkataannya tegas. Ada ketulusan yang terpancar dari sikapnya. "Bisa ceritakan pada saya, bagaimana kalian bisa bertemu?"
Tanya Guntur. Ardi kemudian menceritakan pertemuannya dengan Nenek Wati di pinggir villa, bagaimana ia menemukan nenek itu dalam kondisi kelaparan dan lemah, serta keputusannya untuk membawa Nenek Wati pulang meski hidupnya sendiri pas-pasan. Saya dan ibu tidak punya banyak, Pak. Tapi selama masih ada nasi untuk dibagi, kami akan berbagi, kata Ardi sederhana. Mendengar cerita itu, Guntur kembali terharu. Kalian begitu mulia. Padahal hidup kalian sendiri sulit, tapi masih mau menolong ibuku. Surti tersenyum ikhlas. Kami percaya rezeki itu datangnya dari Tuhan, Pak. Dan menolong sesama tidak akan pernah membuat kita miskin. Guntur menghela napas dalam. Ibu Surti, Ardi, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian. Tapi izinkan saya membawa kalian semua ke rumah sakit dulu. Setelah itu, kita akan bicara lebih lanjut. Robert yang sudah mempersiapkan mobil mendekat. Mobil sudah siap, Pak. Tapi, mungkin perlu 3 mobil karena ada yang harus dibawa ke polisi. Guntur memandang kedua preman yang kini ketakutan. Bawa mereka ke kantor polisi. Saya akan urusi mereka nanti. Sekarang prioritas adalah kesehatan ibuku. Dengan hati-hati, Guntur membantu ibunya berjalan menuju mobil mewah yang membuat tetangga-tetangga berkerumun dan berbisik-bisik. Nenek Wati masih terlihat lemah, namun wajahnya bersinar bahagia. Ardi, Ibu Surti, mari ikut bersama kami, ajak Guntur. Ardi dan Surti saling pandang. Kami tidak perlu, Pak. Yang penting Nenek Wati sudah aman, jawab Ardi. Tidak, saya ingin kalian ikut. Kalian adalah keluarga bagi ibuku sekarang, tekan Guntur dengan suara lembut namun tegas. Akhirnya, dengan didampingi Robert, mereka semua masuk ke dalam mobil mewah itu. Bagi Ardi dan Surti, ini adalah pertama kalinya mereka masuk ke mobil sebagus ini. Interior yang mewah, udara sejuk dari AC, dan kenyamanan yang mereka rasakan sangat kontras dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saat mobil mulai bergerak, Nenek Wati memegangi tangan Guntur. Nak, tolong Jani terlalu marah pada Mega. Mungkin ibu memang merepotkan. Guntur menggeleng, matanya berapi-api. Tidak, ibu. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan perbuatannya. Mega harus bertanggung jawab atas ini. Di mobil lainnya, kedua preman yang sudah ditahan mulai berbicara. Kami hanya disuruh oleh Bu Mega, Pak. Katanya kami harus membawa ibu tua ini ke panti jompo, kata salah satunya pada Robert. Diam. Kalian akan berbicara di kantor polisi, potong Robert singkat. Perjalanan menuju rumah sakit dilakukan dalam suasana hening. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Guntur memandangi ibunya yang mulai tertidur lelap di pangkuannya, sementara Ardi dan Surti masih tidak percaya dengan segala yang terjadi. Sesekali, Ardi mencuri pandang pada Guntur. CEO yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Nenek Wati, kini duduk tepat di depannya. Pria yang begitu berkuasa dan kaya raya, ternyata memiliki hati yang lembut pada ibunya. Ardi, panggil Guntur tiba-tiba, membuat Ardi terkejut. Iya, Pak. Setelah ini, saya ingin mengajakmu dan ibumu berbicara serius. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, kata Guntur dengan wajah serius. Ardi hanya bisa mengangguk. Hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang ia yakini, hidupnya dan ibunya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan yang mengguncang ini. RS Premier berdiri megah dengan fasad kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Begitu mobil mewah berhenti di depan pintu masuk VIP, beberapa perawat sudah menunggu dengan tandu. Suasana berubah sangat profesional saat mereka membantu Nenek Wati turun dari mobil. Pak Guntur, kami sudah siap untuk pemeriksaan lengkap, ujar seorang dokter parubaya yang menyambut mereka. Terima kasih, Dr. Andre. Tolong periksa ibu saya dengan seksama, pinta Guntur sambil memandu ibunya yang masih terlihat lemah. Nenek Wati memegang lengan Guntur erat-erat. Nak, jangan tinggalkan ibu sendirian. Guntur menatap ibunya dengan penuh kasih. Tenang, ibu. Saya akan menunggu di luar. Ardi dan Bu Surti juga akan menunggu bersama kita. Ardi dan Surti mengikuti dari belakang dengan perasaan campur aduk. Kemewahan rumah sakit ini membuat mereka sedikit grogi.
lantai marmer yang mengilap, lampu kristal yang berkilauan, serta aroma disinfektan yang harum sangat berbeda dengan klinik sederhana yang biasa mereka kunjungi. Saat Nenek Wati dibawa ke ruang pemeriksaan, Guntur mengajak Ardi dan Surti ke ruang tunggu VIP. Ruangan itu lebih mewah daripada seluruh gubuk tempat mereka tinggal. Sofa kulit empuk, meja marmer, dan berbagai minuman serta snack tersaji rapi. "Silakan duduk," ucap Guntur sambil menuangkan air mineral untuk mereka bertiga. "Terima kasih, Pak Guntur," jawab Surti dengan sopan sambil duduk di ujung sofa. Guntur duduk di hadapan mereka, wajahnya serius. "Sebelum saya menghadapi Mega, saya ingin mendengar langsung dari kalian. Tolong ceritakan segala sesuatu yang terjadi sejak pertemuan kalian dengan ibu saya." Ardi mengambil napas dalam sebelum mulai bercerita. Ia menuturkan dengan detail bagaimana ia menemukan Nenek Wati di pinggir villa, kondisi nenek yang kelaparan dan lemah, serta keputusan sulit untuk membawanya pulang meski hidup mereka sendiri pas-pasan. "Saya tidak tega membiarkan Nenek Wati sendirian, Pak. Apalagi saat hujan turun deras malam itu," kata Ardi dengan suara bergetar mengenangnya. Surti menambahkan, "Awalnya kami khawatir tidak bisa merawat beliau dengan baik. Tapi melihat kondisi beliau yang sangat memprihatinkan, kami tidak punya pilihan lain." Guntur mendengarkan dengan seksama, tangannya terkepal erat. "Berapa lama ibu saya tinggal bersama kalian?" "Kurang lebih 2 minggu, Pak," jawab Ardi. "Selama itu, kami berusaha merawat nenek sebaik mungkin. Meski hanya dengan obat-obatan sederhana dan makanan seadanya." Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka dan Robert masuk dengan wajah tegang. "Pak Guntur, Bu Mega sedang menuju ke sini. Dia tahu kita ada di rumah sakit." Wajah Guntur berubah merah marah. "Dia berani datang ke sini?" Sebelum sempat ada respons lain, pintu terbuka lepas dan Mega muncul dengan wajah panik namun berusaha tampak tenang. "Guntur, katanya ibu sakit? Kenapa tidak memberitahu saya?" Guntur berdiri, tubuhnya menegang. "Jangan berpura-pura peduli, Mega. Kau pikir saya tidak tahu kalau kau yang mengusir ibu dari rumah?" Mega terkesiap, wajahnya pucat. "Siapa yang memberitahu omong kosong itu? Ibu pasti pergi sendiri karena..." "Berhenti!" bentak Guntur membuat semua orang di ruangan itu terkejut. "Sudah cukup kebohonganmu. Bahkan sekarang kau masih berusaha membohongi saya." Mega melihat ke arah Ardi dan Surti, matanya menyala marah. "Jadi ini gara-gara kalian? Kalian yang menghasut suami saya?" Ardi berdiri dengan berani. "Bu Mega, kami tidak menghasut siapapun. Kami hanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi." "Dasar anak miskin. Kau hanya menginginkan uang suami saya," teriak Mega histeris. "Diam!" Suara Guntur menggelegar. "Mereka lebih mulia daripada kamu. Mereka yang merawat ibu saya dengan tulus, sementara kamu mengusirnya seperti sampah." Mega mulai menangis, namun air matanya terlihat dipaksakan. "Guntur, sayang, aku melakukan itu semua untuk kita. Ibumu sudah pikun. Dia selalu merepotkan. Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang." Guntur tertawa getir. "Hidup tenang? Dengan membuang ibuku sendiri? Wanita yang telah berkorban segalanya untuk membesarkanku." Dokter Andre muncul dari ruang pemeriksaan, wajahnya serius. "Mohon maaf menginterupsi. Saya harus melaporkan kondisi Ibu Wati." Guntur segera beralih perhatian. "Bagaimana kondisi ibu saya, dokter?" Dokter Andre membuka chart medis di tangannya. Kondisi Ibu Wati cukup memprihatinkan. Dehidrasi berat, kekurangan gizi, dan ada tanda-tanda tekanan psikologis yang serius. Kami harus merawatnya di sini selama beberapa hari." Mendengar laporan dokter itu, Guntur seperti ditampar. Matanya membelalak pada Mega. "Dengar itu? Ibuku hampir mati karena ulahmu." Mega mencoba membela diri. Tapi dia baik-baik saja ketika..." "Sudah," potong Guntur. "Robert, panggil pengacara saya. Saya ingin proses perceraian dimulai secepatnya." Mega menjerit. "Tidak, Guntur, kamu tidak bisa melakukan ini." "Saya tidak hanya bisa,
Tapi akan, jawab Guntur dengan dingin. Dan kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Saya akan pastikan itu. Mega berlutut, tangannya meraih ujung celana Guntur. Ampuni aku, sayang. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Guntur melepaskan genggamannya dengan kasar. Pergi dari sini, Mega, sebelum saya memanggil security. Ardi dan Surti yang menyaksikan adegan itu merasa tidak enak. Meski tahu Mega bersalah, mereka tetap iba melihat kehancuran seorang wanita di depan mata mereka. Setelah Mega pergi dengan tertatih-tatih, Guntur kembali duduk dengan wajah lelah. Maaf kalian harus melihat semuanya ini. Surti berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, Pak Guntur. Ini memang urusan keluarga. Guntur menghela napas panjang. Dia dulu tidak seperti ini. Ketika kami baru menikah, dia sangat baik pada ibu saya. Tapi semakin lama, Ardi memberanikan diri bertanya, apa yang membuatnya berubah, Pak? Keserakahan, jawab Guntur singkat. Dia ingin menguasai segalanya, termasuk mengendalikan hubungan saya dengan ibu saya. Beberapa jam kemudian, Nenek Wati sudah dipindahkan ke kamar VIP. Ruangan itu lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Guntur duduk di samping tempat tidur, memegangi tangan ibunya yang sedang terlelap. Dokter bilang ibu akan pulih dalam beberapa hari, bisik Guntur pada Ardi dan Surti. Tapi trauma psikologisnya mungkin butuh waktu lebih lama. Surti mengangguk memahami. Yang penting sekarang Ibu Wati sudah dalam perawatan yang baik. Guntur memandangi Ardi dan Surti dengan mata berbinar. Saya sudah memutuskan sesuatu. Begitu ibu saya keluar dari sini, saya ingin kalian pindah ke rumah saya. Ardi terkejut. Tapi, Pak Guntur, kami tidak pantas. Tidak, potong Guntur. Justru kalian yang paling pantas. Kalian sudah membuktikan ketulusan dan kejujuran kalian. Ibu saya butuh orang-orang seperti kalian di sekitarnya. Pertemuan dengan Mega telah berakhir. Namun konsekuensinya baru saja dimulai. Bagi Guntur, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memulihkan hubungannya dengan ibunya dan membangun ikatan baru dengan keluarga yang telah menyelamatkan nyawa ibunya. Mega berjalan terhuyung-huyung meninggalkan rumah sakit. Air matanya bercampur dengan riasan yang luntur. Wajahnya yang biasanya selalu tampak sempurna kini merah dan bengkak. Ia nyaris tersandung saat melintasi lobi mewah, menarik perhatian para pengunjung dan staf rumah sakit. Lihat itu, istri Pak Guntur, bisik seorang perawat di belakang resepsionis. Kelihatannya baru bertengkar hebat, jawab perawat lainnya. Mega tidak peduli dengan pandangan orang-orang. Pikirannya dipenuhi kegelisahan dan kemarahan. Begitu sampai di parkiran, ia merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Ari, sekarang juga datang ke villa. Bawa tim dan truk. Aku akan mengajarkan pelajaran pada Guntur, teriaknya histeris ke telepon. Di kamar rumah sakit, Guntur masih duduk di samping tempat tidur ibunya yang sedang terlelap. Dokter sudah memberikan obat penenang sehingga Nenek Wati bisa beristirahat dengan nyenyak. Wajahnya yang keriput mulai menunjukkan ketenangan setelah berhari-hari menderita. Robert, panggil Guntur pelan. Tolong jaga ibu saya sebentar. Saya perlu berbicara dengan Ardi dan Bu Surti. Mereka bertiga menuju ke ruang keluarga VIP yang terletak di samping kamar pasien. Ruangan itu lengkap dengan sofa nyaman, meja kerja, dan fasilitas lengkap lainnya. Silakan duduk, kata Guntur sambil menawarkan minuman. Saya tahu ini mungkin terburu-buru, tapi saya ingin kalian mempertimbangkan tawaran saya untuk tinggal bersama kami. Surti tampak ragu. Pak Guntur, kami sangat berterima kasih, tapi kami tidak ingin merepotkan. Justru sebaliknya, bantah Guntur lembut. Ibu saya butuh lingkungan yang penuh kasih sayang. Dan setelah kejadian ini, saya tidak percaya pada orang-orang yang hanya mengincar harta saya. Ardi menggeleng. Tapi kami hanya orang biasa, Pak. Kami tidak pantas tinggal di rumah mewah seperti milik Bapak. Guntur tersenyum untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah sakit. Nilai seseorang tidak diukur dari kekayaannya. Ardi, ibu saya masih hidup karena kebaikan hatimu. Itu lebih berharga daripada apapun. Tiba-tiba, ponsel Guntur berdering.
Dari layar terpampang nama, Security Villa. "Maaf, saya harus menerima ini," ucap Guntur sebelum mengangkat telepon. "Ya, apa yang terjadi?" Wajah Guntur berubah gelap saat mendengar laporan dari seberang. "Apa? Mega sedang mengobrak-abrik rumah? Panggil polisi. Sekarang." Dia menutup telepon dengan kasar. "Mega sedang menghancurkan rumah saya. Saya harus pergi ke sana." Ardi langsung berdiri. "Pak, izinkan kami ikut. Mungkin kami bisa membantu." Guntur memandangi Ardi dengan tatapan menghargai. "Baik, tapi kalian harus tetap di mobil." Perjalanan ke villa terasa menegangkan. Mobil mewah meluncur cepat melewati jalanan kota. Guntur duduk di kursi depan dengan wajah muram, sementara Ardi dan Surti di belakang merasa cemas. Sesampainya di villa, pemandangan yang mereka lihat sungguh di luar dugaan. Pintu gerbang utama terbuka lebar, barang-barang berharga berserakan di halaman, dan beberapa lelaki berbadan tegap sedang mengangkut furnitur ke dalam truk. "Berhenti!" teriak Guntur keluar dari mobil. "Apa yang kalian lakukan?" Mega muncul dari dalam rumah dengan wajah penuh kemenangan. "Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku, Guntur." "Ini bukan hakmu. Ini warisan ayahku," hardik Guntur. Mega tertawa sinis. "Kita masih suami istri, jadi separuhnya adalah milikku." Sementara mereka bertengkar, Ardi memperhatikan bahwa beberapa barang yang dibawa keluar adalah barang-barang pribadi Nenek Wati. Ada foto-foto lama, album kenangan, dan bahkan kursi goyang kesayangan nenek. "Pak Guntur," bisik Ardi mendekat, "mereka mengambil barang-barang Nenek Wati." Guntur langsung menghampiri truk yang sedang dimuati. "Keluarkan semua barang ibu saya. Sekarang." Salah satu preman mendorong Guntur. "Jangan ganggu kami, Tuan." Ardi yang melihat itu tidak tinggal diam. Dengan sigap ia menghalangi preman lainnya yang akan mendekati Guntur. "Jangan sentuh Pak Guntur." Mega marah melihat intervensi Ardi. "Dasar anak miskin. Ini bukan urusanmu." Tepat saat situasi memanas, suara sirene polisi terdengar mendekat. Dua mobil patroli berhenti di depan gerbang dan beberapa polisi turun dengan cepat. "Apa yang terjadi di sini?" tanya seorang polisi berpangkat inspektur. Guntur segera mendekati polisi. "Inspektur, istri saya sedang mencoba menjarah rumah saya. Dia sudah mengusir ibu saya yang tua sampai sakit, dan sekarang menghancurkan harta benda saya." Mega mencoba membela diri. "Ini rumah saya juga. Saya berhak atas semuanya." Inspektur menggeleng. "Bu, menurut hukum, Anda tidak boleh mengambil barang-barang tanpa persetujuan suami. Apalagi sampai menggunakan tenaga preman." Polisi kemudian mengamankan para preman dan memerintahkan mereka mengembalikan semua barang yang sudah dimuat ke truk. Mega berdiri terpaku. Wajahnya pucat menyadari kekalahannya. "Guntur," Mega mencoba merayu, "kita bisa berdamai. Aku akan kembalikan semua barang ibumu." "Sudah terlambat, Mega," potong Guntur dengan dingin. "Kau tidak hanya mengusir ibuku, tapi juga menghancurkan kepercayaanku. Pergi dari hidupku." Inspektur mendekati Mega. "Ibu Mega, saya harus membawa Anda ke kantor polisi untuk pemeriksaan." Saat Mega dibawa pergi, ia masih sempat berteriak, "Ini tidak akan berakhir di sini, Guntur. Aku akan balas dendam." Setelah keributan reda, Guntur memandangi rumahnya yang berantakan. Beberapa barang pecah belah berserakan, lukisan mahal terkelupas, dan suasana rumah yang dulu damai kini penuh dengan energi negatif. "Lihat ini," gumam Guntur lesu. "Inilah buah dari keserakahan." Ardi dan Surti membantu membersihkan beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Di antara barang-barang yang berserakan, Ardi menemukan sebuah album foto tua. "Pak Guntur, lihat ini," panggil Ardi sambil membuka album. Guntur mendekat dan matanya langsung berkaca-kaca. Itu adalah album foto masa kecilnya bersama ibu. Ada foto ketika ia masih kecil, digendong ibunya yang saat itu masih muda. Foto ketika ia wisuda, dan foto-foto kebersamaan mereka sebelum ia menikah dengan Mega. Ini kenangan terindah saya dengan ibu," bisik Guntur terharu.
Surti yang melihat foto-foto itu juga ikut terharu. Ibu Wati dulu cantik sekali. Guntur mengangguk. Ibu mengorbankan segalanya untuk saya. Setelah ayah meninggal, ibu bekerja keras dari pagi buta sampai larut malam. Tidak pernah mengeluh. Ardi menutup album dengan hati-hati. Sekarang giliran kita yang merawat Nenek Wati, Pak. Guntur memandangi Ardi dan Surti dengan penuh apresiasi. Kalian benar. Mulai hari ini, rumah ini akan menjadi tempat yang penuh kasih sayang. Dan saya ingin kalian menjadi bagian dari keluarga kami. Malam itu, setelah semua beres, Guntur mengajak Ardi dan Surti berkeliling villa. Rumah itu memang megah, namun terasa sangat kosong dan dingin tanpa kehadiran Nenek Wati. Rumah ini butuh kehidupan, ucap Guntur. Butuh tawa dan kehangatan seperti yang kalian berikan pada ibu saya. Pengusiran Mega mungkin telah berakhir, namun bagi Guntur, ini adalah awal dari babak baru kehidupan. Sebuah kehidupan yang tidak lagi diukur dari kekayaan materi, tetapi dari kasih sayang dan kejujuran yang diberikan oleh orang-orang tulus seperti Ardi dan Surti. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyinari villa megah yang masih dalam keadaan berantakan dari kejadian kemarin. Guntur sudah bangun sejak subuh, duduk di teras belakang sambil memandangi kolam renang yang jernih. Di tangannya tergenggam secangkir kopi hitam, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Sudah pagi, Pak Guntur? Suara Ardi memecah kesunyian. Guntur menoleh dan melihat Ardi sudah berdiri rapi meski dengan pakaian sederhana. Sudah bangun, Ardi? Kenapa tidak tidur lagi? Kamu dan ibumu pasti lelah setelah kejadian kemarin. Ardi menggeleng sambil duduk di kursi sebelah Guntur. Biasa saja, Pak. Saya dan ibu sudah terbiasa bangun pagi untuk beraktivitas. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati kedamaian pagi yang masih segar. Burung-burung berkicau di pepohonan rindang yang mengelilingi villa, menciptakan melodi alam yang menenangkan. Ardi, Guntur memulai percakapan. Saya sudah memikirkan banyak hal semalam, dan saya ingin memberikan sesuatu padamu sebagai balas jasa. Guntur mengambil sebuah cek dari saku jasnya dan menyerahkannya pada Ardi. Ini untukmu dan ibumu. Cukup untuk membuat kalian hidup nyaman tanpa harus bekerja keras lagi. Ardi melihat nominal di cek itu dan matanya membelalak. 100 miliar? Pak Guntur, ini terlalu banyak. Tidak untuk nyawa ibuku, jawab Guntur dengan suara tegas. Uang ini tidak sebanding dengan pengorbanan kalian. Namun Ardi mengembalikan cek itu dengan tangan gemetar. Maaf, Pak Guntur. Saya tidak bisa menerima ini. Guntur terkejut. Kenapa? Apakah jumlahnya kurang? Bukan itu, Pak. Ardi menjawab dengan rendah hati. Saya menolong Nenek Wati karena hati nurani, bukan untuk mendapatkan imbalan. Jika saya menerima uang ini, seolah-olah saya melakukan semua itu karena mengharapkan bayaran. Guntur terdiam sejenak, memandangi Ardi dengan takjub. Kau menolak 100 miliar hanya karena prinsip. Ardi mengangguk. Ibu saya selalu bilang, menolong dengan tulus itu pahalanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saat itu, Surti muncul dari dalam rumah dengan membawa teh hangat untuk mereka bertiga. Selamat pagi, Pak Guntur. Ardi, ada apa wajahmu serius sekali? Guntur menunjukkan cek yang masih tergenggam di tangannya. Bu Surti, anak ibu baru saja menolak uang yang bisa mengubah hidup kalian. Surti tersenyum lemah. Ardi memang begitu, Pak. Dia lebih menghargai kejujuran daripada kekayaan. Tapi setidaknya biar saya membelikan kalian rumah yang layak, usul Guntur. Kalian tidak bisa terus tinggal di gubuk itu. Ardi bersikeras. Rumah kami memang sederhana, tapi itu warisan ayah. Di sanalah kami merasa paling nyaman. Percakapan mereka terhenti ketika telepon Guntur berdering. Dari rumah sakit, dokter melaporkan bahwa kondisi Nenek Wati sudah membaik dan bisa dipulangkan besok. Bagus sekali, kata Guntur gembira. Dengar itu, ibu sudah bisa pulang. Wajah Ardi juga berseri-seri mendengar kabar baik itu. Alhamdulillah, Nenek Wati sudah sehat. Guntur tiba-tiba terdiam, seolah mendapatkan ide. Ardi, Bu Surti,
Jika kalian tidak mau menerima uang atau rumah, setidaknya izinkan saya memberikan kesempatan pada Ardi untuk bekerja di perusahaan saya. Surti tampak tertarik dengan tawaran ini. Bekerja? Sebagai apa, Pak? Ardi bisa mulai sebagai asisten saya, jawab Guntur. Dia akan belajar bisnis dari dasar. Saya lihat potensi besar dalam dirinya. Ardi masih ragu. Tapi saya tidak punya pendidikan yang memadai, Pak. Saya hanya lulusan SMA. Pendidikan penting, tapi karakter dan ketulusan lebih penting, tegas Guntur. Saya bisa membiayai kuliahmu sambil bekerja. Yang penting kemauan untuk belajar. Surti memandangi anaknya dengan harap. Ardi, ini kesempatan emas. Kau selalu ingin belajar lebih banyak, bukan? Ardi menghela napas. Iya, Bu. Tapi... Tidak ada tapi, sela Guntur. Anggap saja ini bukan sebagai balas jasa, tapi sebagai investasi saya pada masa depanmu. Saya percaya dengan ketulusan dan kerja kerasmu, kamu bisa menjadi orang sukses. Mereka kemudian berdiskusi lebih lanjut tentang rencana ini. Guntur menjelaskan bahwa Ardi akan mendapatkan pelatihan khusus, dibiayai kuliahnya, dan mendapatkan gaji yang layak. Satu hal yang harus kamu ingat, Ardi, kata Guntur serius, dunia bisnis tidak selalu indah. Banyak orang yang akan iri padamu. Tapi selama kamu tetap jujur dan rendah hati, saya yakin kamu akan berhasil. Ardi akhirnya mengangguk. Matanya berbinar dengan harapan baru. Baik, Pak Guntur. Saya terima tawaran Bapak. Saya akan bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus. Guntur tersenyum lega. Besok kita jemput ibu saya dari rumah sakit. Lalu kita mulai babak baru kehidupan kita. Sore harinya, Guntur mengajak Ardi dan Surti berkeliling villa untuk merencanakan penataan ulang. Saya ingin mengubah suasana rumah ini, menjadikannya lebih hangat dan nyaman untuk ibu. Ardi memberikan beberapa ide sederhana. Mungkin kita bisa buat taman kecil di bagian belakang, Pak. Nenek Wati suka bunga, dan merawat tanaman bisa menjadi terapi untuk beliau. Ide yang bagus, puji Guntur. Kita juga akan menyiapkan kamar khusus untuk kalian berdua. Kalian adalah keluarga sekarang. Surti terharu mendengarnya. Pak Guntur, kami tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Tidak perlu berterima kasih, jawab Guntur. Kalian sudah memberikan hadiah terbesar pada saya, yaitu keselamatan ibu saya. Sekarang giliran saya yang membalas kebaikan kalian. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, villa megah itu terasa hangat dan hidup. Meski barang-barang masih sedikit berantakan, namun tawa dan obrolan hangat mengisi setiap sudut rumah. Titik balik dalam hidup Ardi dan Surti telah tiba. Bukan melalui jalan pintas dengan menerima uang melimpah, tetapi melalui kesempatan untuk mengembangkan diri dan membangun masa depan dengan usaha sendiri. Bagi Guntur, ini adalah awal dari pemulihan hubungannya dengan ibunya dan pembentukan keluarga baru yang dibangun di atas fondasi ketulusan dan kasih sayang. Mega terduduk lemas di dalam sel tahanan sementara. Bau disinfektan yang menyengat memenuhi hidungnya, sementara suara gemerincing kunci dan jeritan narapidana lain membuatnya semakin histeris. Pakaian mewahnya yang sempat menjadi simbol status kini kusut dan kotor, mencerminkan kejatuhannya yang dramatis. Keluarkan saya dari sini. Saya tidak pantas berada di tempat seperti ini, teriak Mega pada petugas yang berjaga. Petugas itu hanya melirik sinis. Semua orang di sini bilang seperti itu, Bu. Sabar saja, besok akan diadakan pemeriksaan. Mega merangkul lututnya, tubuhnya menggigil kedinginan. Pikirannya dipenuhi bayangan Guntur, Ardi, dan Nenek Wati yang sekarang mungkin sedang menikmati kehidupan mewah tanpa kehadirannya. Api kemarahan dan kecemburuan membakar dadanya. Saya harus membalas semua ini, gumamnya dengan suara parau. Mereka tidak boleh bahagia atas penderitaanku. Keesokan paginya, Mega akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Wajahnya pucat ketika keluar dari kantor polisi, mata merah karena kurang tidur dan tangisan. Tanpa rumah untuk ditinggali dan tanpa uang yang cukup, ia memutuskan untuk mengunjungi satu-satunya orang yang mungkin mau menolongnya, Ari, preman bayaran yang selama ini menjadi kaki tangannya.
Ari tinggal di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Saat Mega mengetuk pintunya, pria berbadan tegap itu membuka dengan wajah terkejut. "Bu Mega, kenapa sampai ke sini?" tanya Ari sambil memandangi sekeliling waspada. Mega langsung masuk tanpa diundang. "Aku butuh bantuanmu, Ari. Guntur menceraikanku. Dia mengambil segalanya." Ari menghela napas. "Saya sudah bilang dari dulu, Bu. Main-main dengan orang seperti Pak Guntur itu berbahaya. Jadi sekarang kau menyalahkanku," hardik Mega dengan mata berapi. "Dengar, aku butuh kau melakukan sesuatu untukku. Aku ingin pemuda miskin itu, Ardi, menderita." Ari menggeleng. "Saya tidak mau terlibat lagi, Bu. Kasus kemarin saja hampir membuat saya ditahan." Mega merogoh tasnya dan mengeluarkan perhiasan terakhir yang masih dimilikinya, sebuah kalung mutiara yang dulu hadiah dari Guntur. "Ini untukmu. Nilainya 1,5 miliar. Cukup untuk membuatmu hidup enak beberapa tahun." Ari memandangi kalung itu dengan mata berbinar, namun kemudian menggeleng. "Uang bukan segalanya, Bu. Saya sudah hampir tertangkap kemarin. Tidak worth it. Tolong, Ari." Mega berlutut, tangisnya meledak. "Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jika kau tidak mau menolongku, lebih baik aku mati saja." Melihat wanita yang dulu begitu angkuh kini bersimpuh di hadapannya, hati Ari luluh. "Baik, Bu. Tapi ini yang terakhir. Setelah ini, kita tidak ada urusan lagi." Sementara itu, di rumah sakit, suasana haru menyelimuti kamar Nenek Wati. Dr. Andre baru saja menyelesaikan pemeriksaan terakhir. "Semua hasil lab menunjukkan perkembangan yang baik," ujar Dr. Andre pada Guntur. "Ibu Wati sudah bisa pulang hari ini." Nenek Wati tersenyum bahagia dari tempat tidurnya. "Terima kasih, dokter. Rasanya seperti lahir kembali." Guntur memegang tangan ibunya. "Ibu, Ardi dan Bu Surti sedang menunggu di luar. Mereka ingin menjemput ibu pulang." "Pulang kemana, Nak?" "Villa itu terlalu banyak kenangan buruk untukku," keluh Nenek Wati. "Kita akan membuat kenangan baru, Ibu," jawab Guntur meyakinkan. "Dan Ardi serta ibunya akan tinggal bersama kita." Begitu pintu kamar terbuka, Ardi dan Surti masuk dengan membawa buket bunga sederhana. Wajah mereka berseri-seri melihat Nenek Wati yang sudah segar kembali. "Nek, selamat pulang," sapa Ardi hangat. Nenek Wati membuka pelukannya. "Kemarilah, Nak. Ibu rindu padamu." Mereka berpelukan dengan erat, sebuah pemandangan yang membuat Guntur dan Surti tersenyum haru. Bahkan Dr. Andre yang biasanya profesional ikut terenyuh. "Keluarga yang luar biasa," bisik Dr. Andre pada Guntur. "Jaga baik-baik ibumu." Perjalanan pulang dari rumah sakit penuh dengan tawa dan cerita. Nenek Wati duduk di kursi belakang mobil didampingi Ardi dan Surti, sementara Guntur menyetir sendiri. Untuk pertama kalinya, mobil mewah itu terasa seperti rumah karena diisi oleh kehangatan percakapan keluarga. "Sekarang kita akan memulai hidup baru," ucap Guntur sambil sesekali melirik ibunya melalui kaca spion. "Tidak ada lagi Mega, tidak ada lagi dusta." Sesampainya di villa, Nenek Wati terkejut melihat perubahan yang sudah dilakukan. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, foto-foto kenangan keluarga dipajang rapi di dinding, dan suasana umum rumah terasa lebih hangat dan welcoming. "Rasanya berbeda," gumam Nenek Wati takjub. "Kami berusaha menghilangkan energi negatif yang ditinggalkan Mega," jelas Guntur. "Dan kamar ibu sudah ditata ulang sesuai dengan selera ibu." Mereka berjalan menuju kamar yang sudah diperbarui. Tempat tidur besar dengan kelambu putih, kursi goyang favorit Nenek Wati di dekat jendela, dan foto-foto Guntur kecil menghiasi dinding. Ini seperti kamar saya dulu, sebelum ayahmu meninggal," bisik Nenek Wati dengan mata berkaca-kaca. "Saya ingin ibu merasa nyaman dan diingatkan pada kenangan indah," kata Guntur lembut. Sementara keluarga baru ini sedang menikmati kebahagiaan mereka, di sudut kota yang lain, Mega dan Ari sedang merencanakan kejahatan mereka. Duduk di warung kopi kumuh, mereka menyusun strategi untuk menjebak Ardi. "Pemuda itu akan mulai bekerja di perusahaan Guntur besok," bisik Mega.
Kita harus cepat bertindak sebelum dia menjadi terlalu kuat. Ari mengangguk sambil menyeruput kopinya. Saya punya kenalan di perusahaan itu. Seorang manajer yang mudah disuap. Namanya Rudy. Bagus. Senyum Mega sinis. Katakan padanya, ada hadiah besar menantinya jika dia mau bekerja sama. Mereka kemudian menyusun rencana detail. Rudy akan menempatkan Ardi di divisinya, kemudian secara perlahan akan menjebaknya dengan tuduhan pencurian data perusahaan. Sebuah rencana licik yang bisa menghancurkan karir Ardi sebelum dimulai. Ardi yang miskin dan tidak berpendidikan itu tidak akan sadar sedang dijebak, kata Mega dengan percaya diri. Dia akan jatuh dan Guntur akan melihat bahwa dia hanya sampah biasa. Ari menghela napas. Saya harap ini worth it, Bu Mega. Risikonya besar. Percayalah, jawab Mega dengan mata berkilat. Ini akan bekerja. Sore itu, ketika matahari mulai terbenam, dua dunia yang bertolak belakang sedang berjalan paralel. Di Villa Megah, keluarga baru sedang berkumpul di meja makan untuk makan malam pertama mereka bersama. Sedangkan di warung kopi kumuh, konspirasi jahat sedang disempurnakan. Ardi yang polos sama sekali tidak menyadari bahwa awan hitam sedang mengumpul di langit cerahnya. Besok, ketika ia melangkah pertama kali ke dunia bisnis yang asing baginya, sebuah jebakan sudah menanti. Namun, ketulusan dan kejujuran yang menjadi pedomannya selama ini mungkin akan menjadi tameng terbaik menghadapi segala tipu daya. Pagi itu, Ardi berdiri tegang di depan gedung pencakar langit PT Gunung Jaya Group. Kemeja barunya yang dibelikan Guntur terasa agak kaku, dasinya terlalu ketat, dan sepatu kulitnya mengkilap namun tidak nyaman. Tangannya berkeringat dingin memegang tas laptop pemberian Robert. Kamu bisa, Ardi, bisiknya pada diri sendiri sebelum menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke lobi megah berlapis marmer. Resepsionis cantik di balik meja marmer tersenyum manis. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Ardi. Hari pertama kerja sebagai asisten Pak Guntur, jawab Ardi dengan suara sedikit gemetar. Wajah resepsionis berubah sedikit sinis meski senyumnya tetap terpampang. Oh, Anda Ardi. Silakan tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Pak Rudy. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan kemeja ketat dan dasi bermerek muncul. Wajahnya masam. Matanya menyorotkan pandangan merendahkan. Jadi kamu Ardi, ujarnya tanpa bersalaman. Saya Rudy, manajer operasional. Ikut saya. Ardi mengikuti Rudy melewati koridor panjang dengan karpet tebal. Suara langkah mereka hampir tidak terdengar. Tapi setiap karyawan yang mereka lewati memandang Ardi dengan curious eyes. Di sini, tempat kerjamu, kata Rudy sambil menunjuk meja kecil di sudut ruangan besar. Sebagai asisten junior, kamu akan membantu administrasi divisi kami dulu. Ardi melihat sekeliling. Meja kerjanya sederhana, berhadapan dengan meja-meja lain yang lebih besar dan mewah. Beberapa karyawan muda sedang sibuk dengan komputer mereka, sesekali melirik Ardi dengan pandangan tidak ramah. Terima kasih, Pak Rudy. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, ucap Ardi sopan. Rudy mendengus. Kita lihat saja. Guntur bilang kamu pintar, tapi saya punya standar sendiri untuk anak buah saya. Sepanjang pagi, Ardi dibombardir dengan tugas-tugas administrasi yang membingungkan. Sistem komputer yang canggih, prosedur yang rumit, dan istilah-istilah asing membuat kepalanya pusing. Beberapa kali ia harus bertanya pada rekan kerjanya, namun jawaban yang ia dapat singkat dan tidak membantu. Masih belum paham juga, celetuk seorang karyawan wanita bernama Sisi. Padahal sudah dijelaskan 3 kali. Ardi tersipu malu. Maaf, saya memang baru pertama kali menggunakan sistem seperti ini. Sisi menghela napas dramatis. Ya ampun, memangnya di mana saja kamu kerja sebelumnya? Saya biasa membantu ibu berjualan, jawab Ardi jujur. Tertawa kecil bergema di sekitar mereka. Rudy yang mendengar dari ruang kerjanya tersenyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana Mega. Saat makan siang, Ardi duduk sendirian di kantin. Suasana mewah kantin perusahaan dengan berbagai hidangan lezat justru membuatnya semakin tidak nyaman. Ia terbiasa makan sederhana dengan nasi dan lauk seadanya,
Bukan dengan salad dan pasta seperti yang dihidangkan di sini. Boleh saya duduk? Tanya seorang pemuda seusianya dengan senyum ramah. Silakan, jawab Ardi cepat. Saya Andi, kerja di divisi IT. Kamu Ardi, ya? Yang jadi asisten baru Pak Guntur. Ardi mengangguk. Iya, hari pertama saya. Andi tersenyum simpatik. Jangan khawatir, semua orang mulai dari bawah. Saya dulu juga begitu. Percakapan dengan Andi membuat hati Ardi sedikit lega. Setidaknya ada satu orang yang ramah padanya. Sore hari, Rudi memanggil Ardi ke ruangannya. Guntur memintamu untuk mempelajari data penjualan triwulan ini. Filenya ada di server. Passwordnya saya berikan. Rudi memberikan selembar kertas berisi password dan alamat file. Yang tidak Ardi ketahui, itu adalah jebakan pertama. File yang ditunjuk Rudi berisi data rahasia perusahaan yang seharusnya tidak boleh diakses asisten junior. Terima kasih, Pak Rudi. Saya akan pelajari, ucap Ardi polos. Kerjakan yang baik. Guntur akan memeriksanya besok, kata Rudi dengan senyum tipis. Ardi kembali ke mejanya dan mulai mengakses file tersebut. Isinya membuatnya bingung. Grafik rumit, angka-angka yang tidak ia pahami, dan istilah teknis yang asing. Andi, panggil Ardi pada teman barunya yang kebetulan lewat. Bisa bantu saya memahami data ini? Andi melihat layar komputer Ardi dan wajahnya berubah pucat. Ardi, ini data rahasia. Kamu tidak boleh mengakses ini. Tapi Pak Rudi yang menyuruh. Passwordnya dari mana? Tanya Andi cepat. Dari Pak Rudi, jawab Ardi bingung. Andi menggeleng. Ardi, ini bahaya. Data ini hanya boleh diakses oleh manajer level atas. Jika ketahuan kamu mengaksesnya, kamu bisa dipecat. Ardi tercekat. Tapi, kenapa Pak Rudi menyuruh saya? I don't know, jawab Andi serius. Tapi saya sarankan kamu keluar dari file itu sekarang dan hapus historinya. Dengan tangan gemetar, Ardi mengikuti saran Andi. Hatinya berdebar-debar. Ini baru hari pertama. Namun sudah ada yang berusaha menjebaknya. Saat pulang kerja, Guntur menjemputnya dengan mobil pribadi. Bagaimana hari pertamamu, Ardi? Ardi diam sejenak, mempertimbangkan apakah akan menceritakan kejadian tadi. Agak menantang, Pak. Banyak hal baru. Guntur tersenyum. Wajar. Butuh waktu untuk beradaptasi. Yang penting semangat belajar. Di perjalanan pulang, Ardi memutuskan untuk tidak menceritakan insiden dengan Rudi. Ia tidak ingin terlihat seperti pengadu, apalagi di hari pertamanya. Malam itu, di kamarnya yang baru di villa, Ardi duduk termenung. Kenyataan bekerja di perusahaan besar ternyata jauh lebih sulit dari perkiraannya. Bukan karena tugasnya yang berat, tapi karena permainan politik dan orang-orang yang tidak bersahabat. Tidak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Saya harus kuat untuk ibu dan nenek Wati. Sementara itu, di sebuah kafe terpencil, Rudi melaporkan perkembangan pada Mega melalui telepon. Hari pertama berjalan sesuai rencana. Pemuda itu polos dan mudah dijebak. Bagus, sahut Mega dari seberang. Lanjutkan rencana kita. Besok, jebak dia lebih dalam. Jangan khawatir, Bu Mega. Dalam seminggu, saya jamin dia akan dipecat dengan tuduhan mencuri data. Tantangan pertama Ardi di dunia baru telah dimulai. Ujian terhadap ketulusan dan kejujurannya sebagai manusia sedang dipertaruhkan. Dan seperti kata pepatah, api tidak akan pernah bisa menyembunyikan asapnya. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meski harus melalui jalan berliku. Mega duduk di kamar hotel murahnya, menghadapi cermin yang retak. Wajahnya yang dulu selalu tampak sempurna kini pucat dan lesu. Mata bengkak, garis-garis halus mulai terlihat di sudut matanya. Tangannya gemetar memegang ponsel murah pengganti, mendengarkan laporan Rudi dengan seksama. Pemuda itu benar-benar polos. Bu Mega, lapor Rudi dari seberang. Hari ini saya hampir berhasil menjebaknya mengakses data rahasia. Tapi ada anak IT yang menolongnya. Mega mengerutkan kening. Siapa itu? Kita harus netralkan dia. Namanya Andi, pekerja biasa. Tapi dia cukup pintar,
jawab Rudy. Tapi jangan khawatir, saya sudah punya rencana lain. Ceritakan, desak Mega sambil menyalakan rokok. Kebiasaan buruk yang ia mulai lagi sejak jatuh miskin. Rudy menurunkan suaranya. Besok saya akan menugaskan Ardi untuk mengarsipkan dokumen fisik. Saya akan menyelipkan beberapa laporan keuangan penting di antara dokumen biasa. Kemudian saya akan melaporkan hilangnya dokumen itu. Mega menarik napas dalam. Lalu, ketika dokumen itu ditemukan di meja Ardi, kita akan punya bukti bahwa dia mencoba mencuri informasi perusahaan. Jelas Rudy dengan suara penuh kepuasan. Bagus, sangat bagus, gumam Mega. Tapi apakah Guntur akan percaya? Guntur mungkin tidak, tapi divisi HR dan security akan percaya. Apalagi dengan bukti yang kita miliki, jawab Rudy percaya diri. Mega mematikan rokoknya. Lakukan. Dan ingat, ada bonus 500 juta untukmu jika berhasil. Setelah menutup telepon, Mega berdiri dan berjalan ke jendela. Dari kamar hotelnya yang kumuh, ia bisa melihat gedung PT Gunung Jaya Group menjulang tinggi di kejauhan. Rasanya seperti menatap istana yang dulu menjadi rumahnya, kini dijaga ketat oleh musuh-musuhnya. Guntur, kamu akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini, bisiknya dengan mata berapi-api. Keesokan harinya di kantor, Ardi datang lebih awal dengan semangat baru. Pelajaran dari kemarin membuatnya lebih waspada, namun tidak mengurangi antusiasmenya untuk belajar. Selamat pagi, Pak Rudy. Sapa Ardi ketika melihat manajernya masuk. Rudy hanya melirik. Pagi. Saya ada tugas penting untukmu. Ardi mengikuti Rudy ke ruang arsip. Ruangan besar berisi rak-rak tinggi penuh dengan dokumen dan kotak file. Kamu akan merapikan arsip triwulan ini, perintah Rudy. Semua dokumen harus disortir berdasarkan tanggal dan divisi. Kerjakan yang rapi. Baik, Pak, jawab Ardi penuh semangat. Sepanjang pagi, Ardi bekerja keras di ruang arsip. Tangannya cepat terampil menyortir dokumen. Suatu keterampilan yang ia dapat dari bekerja memilah kardus dan botol bekas. Namun yang tidak ia sadari, Rudy diam-diam telah menyelipkan beberapa dokumen rahasia ke dalam tumpukan yang sedang ia kerjakan. Saat makan siang, Andi menemui Ardi di ruang arsip. Lagi apa di sini? Ayo makan siang. Masih harus menyelesaikan ini dulu, jawab Ardi sambil menyeka keringat di dahinya. Tugas dari Pak Rudy. Andi melihat sekeliling waspada. Hati-hati dengan Rudy. Dia punya reputasi tidak baik. Suka menjatuhkan orang yang dianggap ancaman. Tapi saya bukan ancaman bagi siapapun, bantah Ardi polos. Kamu dianggap ancaman karena langsung diangkat sebagai asisten Guntur, jelas Andi. Banyak yang iri. Ardi menghela napas. Saya hanya ingin belajar dan bekerja dengan baik. Saya tahu, kata Andi meyakinkan. Tapi di dunia korporat, niat baik saja tidak cukup. Kamu harus waspada. Sore hari, ketika Ardi hampir menyelesaikan pekerjaannya, Rudy datang dengan wajah panik. Ada dokumen penting hilang. Laporan keuangan triwulan ini. Teriak Rudy cukup keras sampai menarik perhatian karyawan lain. Semua mata tertuju pada Ardi yang sedang berdiri di antara tumpukan dokumen. Bapak yakin hilang? Mungkin terselip di antara dokumen lain, usul Ardi. Sudah saya cari di mana-mana, bentak Rudy. Kamu yang terakhir mengakses ruang arsip. Apa kamu mengambil sesuatu? Ardi terkejut. Saya tidak mengambil apa-apa, Pak. Hanya mengurutkan dokumen seperti yang Bapak perintahkan. Tiba-tiba, salah satu staf Rudy berteriak dari sudut ruangan. Ketemu. Dokumennya ada di sini. Terselip di antara arsip lama. Rudy bergegas mengambil dokumen itu. Ini dia. Persis seperti yang saya duga. Dokumen rahasia dicoba disembunyikan. Ardi membela diri. Saya tidak menyembunyikan apa-apa, Pak. Mungkin tanpa sengaja terbawa saat saya memindahkan tumpukan. Diam, potong Rudy. Kamu sengaja mencoba mencuri data perusahaan. Security. Beberapa petugas security segera muncul dan mengarah pada Ardi. Suasana menjadi tegang. Andi yang mendengar keributan segera menghubungi Robert.
Robert, ada masalah dengan Ardi di ruang arsip. Rudy menuduhnya mencuri dokumen, bisik Andi lewat telepon. Robert yang sedang meeting dengan Guntur segera memberitahu atasannya. Wajah Guntur berubah gelap. Tunggu di sini, perintah Guntur sebelum bergegas menuju ruang arsip. Sesampainya di sana, Guntur melihat Ardi dikelilingi security dengan wajah pucat namun tetap tegas. Ada apa ini? Tanya Guntur dengan suara berwibawa. Rudy segera mendekat. Pak Guntur, Ardi ketahuan mencoba mencuri dokumen rahasia perusahaan. Kami menemukan laporan keuangan triwulan ini tersembunyi di antara arsip yang sedang dia kerjakan. Guntur memandang Ardi. Apa kamu melakukan ini, Ardi? Dengan segala hormat, Pak Guntur, saya tidak melakukannya, jawab Ardi dengan suara jelas. Saya hanya melakukan tugas yang diberikan Pak Rudy, merapikan arsip. Saya bahkan tidak tahu dokumen itu penting. Rudy menyela. Dia bohong. Semua bukti ada di sini. Guntur mengambil dokumen itu dan memeriksanya. Matanya yang tajam langsung menangkap sesuatu. Rudy, dokumen ini seharusnya disimpan di brankas saya. Bagaimana bisa ada di ruang arsip? Rudy terkesiap. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin Ardi yang mengambilnya dari brankas. Tidak mungkin, potong Guntur. Akses brankas hanya saya dan Robert yang punya. Suasana menjadi sunyi. Semua karyawan yang menyaksikan mulai memandangi Rudy dengan curiga. Tapi Rudy mulai berkeringat dingin. Sudah, kata Guntur tegas. Ardi, kembali ke meja kerjamu. Rudy, saya ingin bicara denganmu di ruang saya. Konspirasi jahat Mega dan Rudy mulai retak. Meski rencana mereka hampir berhasil, ketelitian Guntur dan keteguhan Ardi mulai mengungkap kebenaran. Pertarungan antara kelicikan dan ketulusan memasuki babak baru, di mana kebenaran perlahan mulai menampakkan wajahnya. Ruangan kerja Guntur yang luas terasa semakin menegangkan ketika Rudy berdiri di hadapan meja kerjanya. Keringat dingin mengalir di pelipis Rudy, sementara Guntur duduk dengan tenang, jari jemarinya menyentuh permukaan meja kayu mahoni dengan ritme teratur. Mulai dari awal, Rudy, suara Guntur rendah namun penuh wibawa. Bagaimana dokumen dari brankas saya bisa berada di ruang arsip? Rudy menelan ludah. Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Mungkin Ardi yang mengambilnya ketika dia membersihkan kantor Anda kemarin. Guntur mengangkat alis. Ardi tidak pernah membersihkan kantor saya. Itu tugas petugas kebersihan yang sudah bekerja di sini 10 tahun. Saya mungkin keliru. Rudy mulai goyah. Yang saya tahu, Guntur melanjutkan sambil berdiri dan berjalan mendekati jendela, adalah ada yang tidak beres dengan semua ini. Ardi mungkin tidak berpengalaman, tapi dia jujur. Dan kejujuran itu sesuatu yang langka di perusahaan ini. Sementara itu, di luar, Ardi duduk di mejanya dengan wajah murung. Tatapan sinis dan berbisik-bisik rekan kerjanya membuatnya tidak nyaman. Andi mendekati dan meletakkan tangan di bahunya. Jangan khawatir, Ardi. Guntur orang yang adil. Dia akan menemukan kebenarannya, hibur Andi. Tapi kenapa Pak Rudy mau menjatuhkan saya? Tanya Ardi bingung. Apa karena saya tidak punya pengalaman? Andi menghela napas. Di dunia ini, ada orang yang merasa terancam oleh ketulusan orang lain. Mereka tidak bisa memahami bahwa ada orang yang bekerja dengan jujur tanpa motif tersembunyi. Tiba-tiba, Robert muncul dari ruangan Guntur. Ardi, Guntur memanggilmu. Dengan jantung berdebar, Ardi masuk ke ruangan direktur. Guntur dan Rudy sedang berdiri berhadapan. Wajah Rudy pucat pasi. Ardi, sapa Guntur. Rudy punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Rudy menarik napas dalam. Ardi, saya minta maaf. Saya mungkin terlalu terburu-buru menuduhmu. Tapi Guntur memotong. Bukan itu yang ingin saya dengar, Rudy. Katakan yang sebenarnya. Rudy terdiam. Matanya tidak berani menatap siapapun. Baik, ucap Guntur akhirnya. Kalau begitu saya yang akan bicara. Saya sudah memeriksa log akses brankas. Dan siapa yang menebak? Ada akses tidak sah kemarin malam dari kartu akses Anda.
Rudi. Rudi gemetar. Itu mustahil. Dan lebih menarik lagi, Guntur melanjutkan sambil mendekati Rudi. Saya menerima telepon dari security building. Kamera CCTV menunjukkan Anda masuk kembali ke gedung tadi malam pukul 20. Padahal seharusnya tidak ada aktivitas di ruang arsip pada jam segitu. Ardi terkesiap. Sekarang dia mulai memahami betapa dalamnya jebakan yang dipasang untuknya. Pak Guntur, Ardi berbicara dengan hati-hati. Mungkin ada penjelasan lain. Tidak perlu membelanya, Ardi, kata Guntur lembut. Kebaikan hatimu memang mulia, tapi kita harus tegas terhadap ketidakjujuran. Guntur kemudian berpaling ke Rudi. Saya beri Anda kesempatan terakhir. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, atau saya akan menyerahkan ini ke pihak kepolisian. Rudi akhirnya runtuh. Dia jatuh terduduk di kursi. Wajahnya tertutup tangan. Saya dipaksa, Pak Guntur. Dipaksa oleh siapa? Tanya Guntur tegas. Mega. Bu Mega. Jawab Rudi hampir tidak terdengar. Dia mengancam akan membongkar masa lalu saya. Tentang penyalahgunaan dana kecil-kecilan yang saya lakukan 2 tahun lalu. Guntur menghela napas panjang. Jadi ini balas dendam Mega? Rudi mengangguk lesu. Dia ingin menghancurkan Ardi. Bilang Ardi yang menyebabkan dia diusir dari rumah dan diceraikan. Ardi merasa seperti ditampar. Tapi, saya tidak melakukan apa-apa pada Bu Mega. Saya hanya menolong Nenek Wati. Itulah ironinya, kata Guntur. Kebaikan seringkali dilihat sebagai ancaman oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi kejahatan. Guntur kemudian memandang Rudi. Anda dipecat efektif saat ini juga. Dan mengenai penyalahgunaan dana itu, Anda akan menggantinya dari pesangon Anda. Rudi hanya bisa mengangguk pasrah. Setelah Rudi meninggalkan ruangan dengan wajah hancur, Guntur memandang Ardi. Maafkan saya, Ardi. Saya membawamu ke dunia yang penuh dengan kepalsuan dan konspirasi seperti ini. Ardi menggeleng. Bukan salah Bapak. Dan saya belajar banyak dari pengalaman ini. Pelajaran apa yang kamu dapat? Tanya Guntur penasaran. Bahwa kebaikan harus disertai dengan kewaspadaan, jawab Ardi bijak. Dan kejujuran adalah senjata terkuat melawan kelicikan. Guntur tersenyum bangga. Kamu benar. Sekarang, bagaimana kalau kita pulang? Ibu pasti sudah menunggu. Di mobil dalam perjalanan pulang, Guntur tiba-tiba berkata, Ardi, mulai besok kamu akan bekerja langsung sebagai asisten pribadi saya. Saya akan ajarmu segala sesuatu yang saya tahu. Tapi, saya tidak pantas. Justru sebaliknya, potong Guntur. Kamu yang paling pantas. Kamu telah membuktikan integritas dan keteguhan hatimu. Sementara itu, di hotel murahnya, Mega menerima telepon dari Rudi yang memberitahu bahwa rencananya gagal. Dengan marah, Mega melempar ponselnya ke dinding. Gagal lagi, teriaknya histeris. Tapi kemudian, sebuah ide jahat muncul di benaknya. Jika dia tidak bisa menjatuhkan Ardi secara profesional, mungkin dia harus menggunakan cara lain, sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang akan menyakiti Ardi di tempat yang paling dia sayangi, keluarganya. Rencana balas dendam semakin menggelora dalam dada Mega. Pertarungan belum berakhir, malah baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa-peristiwa yang mengubah hidup semua orang. Di sebuah kantor direktur yang lapang dan elegan, Ardi berdiri di depan jendela yang menghadap ke seluruh kota. Setelan jasnya yang dipotong sempurna mencerminkan sosok profesional yang percaya diri, namun mata yang sama jernih dan tulus masih bersinar di balik kacamata baca yang kini sering ia kenakan. Masih tidak percaya, ya? Suara Guntur yang sudah lebih berisi terdengar dari belakangnya. Ardi berbalik dengan senyum. Tidak pernah, Pak.
Kadang saya masih terbangun dan berpikir ini semua mimpi. Guntur mendekat dan meletakkan tangan di bahu Ardi. Ini bukan mimpi, anakku. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Pintu kantor terbuka dan Nenek Wati masuk dengan didampingi Surti. Kedua wanita tua itu terlihat sangat sehat dan bahagia. Nenek Wati yang berusia 75 tahun masih terlihat segar dengan rambut putih yang ditata rapi, sementara Surti yang sudah sembuh dari penyakitnya berseri-seri. "Sudah siap untuk acara besar hari ini?" tanya Nenek Wati dengan mata berbinar. "Sudah, Nek," jawab Ardi sambil memeluk nenek angkatnya itu. "Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Guntur secara resmi akan menyerahkan posisi CEO PT Gunung Jaya Group kepada Ardi dalam sebuah acara serah terima jabatan yang megah. Semua sudah siap di ballroom," lapor Robert yang kini menjadi Vice President perusahaan. "Para direksi dan seluruh staf sudah berkumpul." Guntur memandangi Ardi dengan bangga. "Sudah 5 tahun kamu belajar dan membuktikan diri. Kamu tidak hanya menyelamatkan ibu saya, tapi juga menyelamatkan perusahaan ini dari korupsi dan ketidakjujuran." Ardi mengingat perjalanan panjang mereka. Setelah kegagalan rencana Mega melalui Rudy, masih ada beberapa upaya lain yang dilakukan Mega untuk menghancurkan mereka. Tapi setiap kali, ketulusan dan kejujuran Ardi selalu menang. "Masih ingat ketika Mega mencoba menyabotase proyek properti kita 3 tahun lalu?" gumam Guntur. Ardi mengangguk. "Dia hampir berhasil membuat kita gulung tikar. Tapi kebenaran akhirnya terbuka juga. Setelah kegagalan beruntun, Mega akhirnya meninggalkan kota itu. Kabarnya dia menikah dengan pengusaha lain dan pindah ke luar negeri. Meski demikian, Guntur memaafkannya dan bahkan memberinya santunan bulanan agar tidak hidup terlunta-lunta. "Kemaafan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri," ucap Guntur bijak. Saat mereka berjalan menuju ballroom, Ardi teringat perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari pemuda miskin pencari kardus bekas, menjadi CEO perusahaan multinasional. Tapi yang paling ia banggakan bukanlah kekayaan atau jabatannya, melainkan bisa membahagiakan orang-orang yang ia cintai. Di ballroom yang penuh dengan karyawan dan undangan terhormat, Guntur naik ke panggung. 5 tahun yang lalu, seorang pemuda menyelamatkan ibu saya dari kematian. Tapi yang tidak saya sadari, dia juga menyelamatkan saya dari kehidupan yang hampa hanya mengejar materi. Semua mata tertuju pada Ardi yang duduk di barisan depan, mendampingi Nenek Wati dan Surti. Ardi mengajarkan pada saya bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, tapi keluarga dan hubungan yang tulus dengan sesama, lanjut Guntur dengan suara bergetar. Karena itu, dengan penuh kebanggaan dan keyakinan, hari ini saya menyerahkan tongkat kepemimpinan PT Gunung Jaya Group kepada Ardi. Sambutan meriah menggema di seluruh ruangan. Ardi naik ke panggung dan memeluk Guntur erat-erat. "Terima kasih, Ayah," bisik Ardi. Ini pertama kalinya ia memanggil Guntur dengan sebutan itu. Guntur menepuk punggung Ardi dengan haru. "Saya yang berterima kasih, anakku." Setelah serah terima jabatan, Ardi menyampaikan pidato pertamanya sebagai CEO. "Saya datang dari dunia yang sangat berbeda dengan kebanyakan dari Anda. Tapi saya belajar bahwa dimanapun kita berasal, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan ketulusan akan selalu membawa kita pada kesuksesan sejati." Dia melanjutkan, "Perusahaan ini akan terus tumbuh, tapi tidak dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Kita akan membangun yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu seperti saya dulu, dan kita akan menciptakan lingkungan kerja yang mengutamakan kejujuran di atas segalanya." Malam harinya, di villa yang sudah menjadi rumah penuh tawa dan kasih sayang, mereka mengadakan perayaan sederhana. Hanya keluarga inti mereka berempat, Guntur, Nenek Wati, Surti, dan Ardi. "Dulu, saya tidak pernah membayangkan bisa sebahagia ini," ucap Nenek Wati sambil memegangi tangan Surti. "Kita sudah menjadi keluarga yang sesungguhnya." Surti mengangguk.
Matanya berkaca-kaca. Ardi, ibu bangga padamu. Ayahmu di sana pasti juga bangga. Guntur mengangkat gelasnya. Untuk keluarga, untuk cinta yang menyatukan kita, dan untuk masa depan yang cerah. Mereka bersulang, dan dalam kehangatan malam itu, Ardi menyadari sesuatu yang penting. Kekayaan terbesar dalam hidup ini bukanlah apa yang kita miliki, tapi siapa yang ada di samping kita. Kisah Ardi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari pemuda miskin menjadi CEO sukses, semua berawal dari ketulusan hati menolong seorang nenek terlantar. Dan seperti matahari yang selalu terbit setelah malam yang gelap, kebaikan hati memang selalu kembali dalam wujud yang tak terduga. Epilog. 3 tahun kemudian, PT Gunung Jaya Group telah menjadi perusahaan dengan reputasi terbaik di negara itu. Di bawah kepemimpinan Ardi, perusahaan tidak hanya tumbuh pesat secara finansial, tetapi juga menjadi pelopor dalam program-program sosial dan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu. Setiap akhir pekan, Ardi masih menyempatkan waktu untuk mengunjungi kampung halamannya, membagikan sembako dan memberikan motivasi pada anak-anak muda di sana. Baginya, kesuksesan tanpa berbagi adalah kesuksesan yang hampa. Dan di sebuah taman rumah sakit kanker anak yang dibangunnya, ada prasasti kecil yang bertuliskan, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Percayalah, suatu hari ia akan kembali dalam wujud yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Pesan itu diambil dari pelajaran hidupnya. Pelajaran tentang seorang pemuda miskin, seorang nenek terlantar, dan sebuah takdir indah yang mempertemukan mereka dalam ikatan keluarga yang tak ternilai harganya.